tentunya kita tahu bahwa industri penerbangan itu mendukung, vital perekonomian di Indonesia, baik untuk yang, jalur internasional dan juga untuk jalur domestik. Berkaitan dengan devisa, berkaitan dengan konektivitas ekonomi, jadi esensi dari industri penerbangan ini buat saya itu, akan tetap sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mensupport industri ini untuk tetap sustain. Tentunya pemerintah ini memegang peranan yang penting buat industri dan juga buat AirAsia secara khusus. Karena banyak dari armada kami yang saat ini berada di darat, tidak kami terbangkan. Untuk itu, support dari pemerintah bisa diwujudkan, yang kami harapkan untuk bisa diwujudkan, yaitu berupa dukungan dari biaya parkir pesawat, dan juga pajak, dan saya sudah lihat bahwa ini sudah dilakukan ya berkaitan dengan PPh 21, luar biasa. Dan juga berkaitan dengan bea masuk impor karena banyak sekali suku cadang yang kita punya, yang kita operasionalkan itu adalah masih impor, sehingga juga dibutuhkan kemudahan berkaitan dengan importasi suku cadang ini. Di sisi lain juga kita melihat bahwa ada banyak biaya-biaya ke bandar udaraan yang akan sangat membantu apabila pemerintah itu bisa melonggarkan baik dari sisi jumlah dan juga dari sisi mekanisme pembayaran. Di sisi lain yang apabila memungkinkan, dan ini kami akan sangat berterima kasih, itu adalah apabila adanya pinjaman lunak yang dimungkinkan oleh pemerintah atau institusi terkait. Baik Ibu, kalau itu kan dari sisi ke pemerintah ya Bu, kalau dari sisi AirAsia ke pihak internal sendiri seperti apa Bu kebijakan yang diberikan? Misalnya contohnya seperti kan berarti, banyak beberapa awak, pesawat kabin juga yang tidak, terbang begitu ya pada kondisi seperti ini. Seperti apa untuk, penyesuaian gaji, kemudian juga kita tahu nanti ini akan ada hari raya, Idul Fitri begitu ya. Seperti apa sih Bu kebijakan dari AirAsia Indonesia sendiri terhadap, karyawan begitu untuk, di kondisi pandemi COVID-19 ini? Oke, so kita juga tahu bahwa saat ini situasinya jauh-jauh lebih menantang daripada krisis-krisis yang pernah kita hadapi sebelumnya. AirAsia adalah perusahaan yang sudah melampaui beberapa fase krisis di masa yang lalu. Dan kita lihat bahwa memang berkaitan dengan support kepada pegawai saat ini, pegawai kami itu bekerja dari rumah, dan kita masih berusaha untuk mempertahankan dengan inisiatif-inisiatif dan program-program efisiensi yang kami miliki untuk tetap bisa membuat biaya-biaya itu diminimalkan. Sehingga kita juga di sisi lain berusaha untuk mencari peluang-peluang untuk efisiensi berkaitan dengan operasional biaya dan juga berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Begitu, Mbak. Seperti apa sih, dari sisi AirAsia sendiri, melihat prospek sebenarnya ya kalau kita lihat ya kondisi bisnis transportasi saat ini Bu. Kita nggak bicara mengenai pandemi Covid ini berakhir gitu ya, menghayalkan begitu, tapi kalau dilihat dari sisi kemungkinan begitu ya, prospek dari segi bisnis transportasi sendiri ini seperti apa nih Bu Vera? Wah, terima kasih Mbak Maria. Buat saya pribadi dan juga buat maskapai AirAsia, Indonesia adalah growth market, dan ini terbukti bahwa tahun lalu kita membukukan pertumbuhan revenue yang sangat signifikan. Dan buat kita adalah kita juga tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, tentunya berkaitan dengan logistik, berkaitan juga perpindahan traveling antara satu area dengan area yang lain, kota dengan kota yang lain, pulau dengan pulau yang lain menjadi vital, baik untuk ekonomi dan juga pendidikan dan juga pariwisata dan juga banyak sektor-sektor yang lainnya.